Oke, baik. Eh, jadi itu pertama terkait masalah silabus, bahwa belum ada silabus yang baku untuk saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti saya akan sinkronisasi dengan silabus yang sudah pernah diajarkan ke semester sebelumnya. Yang kedua, terkait buku, silahkan bebas, boleh beli buku, boleh tidak. Ya, boleh beli buku, boleh tidak, tetapi untuk materi akan saya share di Google Classroom, ya di Google Classroom, dan ya nanti ada video record itu nanti saya akan kirimkan sebagai bahan pengingat saja. Gitu. Terus yang ketiga, kan ingat nggak hari apa saja yang mata kuliahnya itu ada di jam 1? Untuk semester berapa, Pak? Oh ya, sorry, sorry Mas. Kalau semester 7 kan nggak ada mata kuliah kan ya? Udah habis kan ya? Semester 7 sebenarnya ada, Pak. Cuman belum ada balasan dari dosen ya, Pak. Ada, tapi belum ada balasan. Mata kuliah apa, Mas? Mata kuliah praktek entrepreneurship. Pak Pak Ahmad Ahmad. ya? Pak Ahmad. Iya. Itu masih menjadi dilematika itu, karena nggak ada SKS-nya ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Itu Pak Ahmad itu yang ngajar. Oke. Kalau semester 5, yang kuliahnya jam 1 jam berapa? Hari apa aja? Selasa, Rabu, Kamis, Pak. Selasa, Rabu, Kamis? Ya. Full ya? Iya, Pak. Oke, oke. Nah, hari Selasa jam pertama, jam kedua siapa? Hari Selasa jam pertama kosong, jam kedua jam 10 Pak Ellen, akuntansi syariah. Oke, mereka selalu pakai Zoom nggak? Kalau Pak Ellen untuk pertemuan 1, 2, 3 ini. Mata kuliah kita itu adalah akuntansi sosial dan lingkungan. Ya, sosial dan lingkungan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di beberapa kampus dan di beberapa literatur lainnya, ya akuntansi sosial itu berbeda dengan akuntansi lingkungan. Oke, jadi sebenarnya ada eh, dua variabel di sini, akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Oke, ada juga memang beberapa kampus yang menggabungkan antara akuntansi sosial dan lingkungan. Walaupun berbeda, tetapi benang merahnya secara prinsip sama. Kenapa? Karena memang di dalam akuntansi sosial itu biasanya berkaitan dan bereratan langsung dengan lingkungan. Gitu ya. Itu terkait akuntansi sosial dan lingkungan. Saya langsung share screen saja. Oke. Oke. Pada pertemuan pertama ini kita masih ngobrol aja ya, ngobrol aja. Nanti yang sifatnya teori silakan teman-teman baca sendiri di Google Classroom. Oke, ini belum saya edit karena memang ini eh, apa ya, dari materi dari kampus lainnya, gitu ya. Jadi di dalam pertemuan ini kita harus pahami betul ya, yang tadi sudah kita garis bawahi bahwa adanya perbedaan antara akuntansi sosial dengan akuntansi lingkungan ya. Terus ada di materi pertama yaitu social responsibility dan managerial ethics ya. Ada dua istilah ya, ada dua istilah di dalam social responsibility dan managerial ethics. Nah, etik itu ya lebih mengedepankan etika. Jadi kalau nggak salah kalian sudah belajar etika bisnis belum? Belum, Pak. Oh, belum. Di semester berapa ya kalau nggak salah ya? Jadi etika bisnis sama akuntansi sosial dan lingkungan itu juga salah satu mata kuliah yang baru ya di FEB UIA. Nah, ini penggabungan. Jadi ketika bicara social responsibility dengan managerial ethics itu ada kesinambungannya gitu. Kalau dulu kalau ditanya
Dulu itu kan kita pernah mendengar tidak istilah stakeholder. Ya, dulu itu stakeholder itu hanya sebatas pemegang saham, ya, pemegang saham, direksi, sama pejabat yang memiliki kewenangan atas perusahaan atau entitas usaha tersebut. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kita mengenalnya dengan istilah shareholder, bukan stake lagi, tapi shareholder. Apa yang menjadi perbedaan antara stakeholder sama shareholder? Kalau dulu untuk stakeholder itu hanya sebatas pimpinan pemegang saham yang pemilik kekuasaan. Tapi sekarang ada yang disebut dengan shareholder. Shareholder itu berasal dari pimpinan pemegang saham pemilik kekuasaan atas entitas tersebut plus user, pengguna, masyarakat. Artinya apa? Artinya bahwa ketika misalnya sebuah perusahaan, siapa sih yang akan mendorong sebuah perusahaan tersebut? Ya, yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut tidak hanya pemilik perusahaan, tapi dari lini paling atas, middle hingga paling bawah. Paling atas pimpinan pemegang saham direksi, tengahnya manajer, paling bawah itu sampai sekelas OB. Itu pun mereka memiliki pertanggungjawaban sosial atas sebuah entitas. Nah, itu makanya dulu itu disebut sebagai stakeholder, sekarang disebut sebagai shareholder. Ya. Lalu di dalam sebuah entitas bisnisnya, dalam menjalani sebuah usahanya, ada pertanggungjawaban sosial. Ya. Ada pertanggungjawaban sosial. Nah, lalu di dalam pandangan klasik atas tanggung jawab sosial itu, bahwa tanggung jawab sosial manajemen adalah untuk memaksimalkan profit, hanya keuntungan laba semata yang dikejar, yang dikejar dengan mengoperasikan bisnis sesuai dengan kepentingan utama pemilik saham dulu, dulu. Nah sekarang ada pandangan klasik kedua adalah membelanjakan sumber daya perusahaan untuk melakukan kebaikan sosial. Kutip 2. Kebaikan sosial untuk meningkatkan biaya yang akan menurunkan laba dan meningkatkan harga. Itu pandangan klasik. Jadi poinnya yang pertama menciptakan atau mengejar laba sedemikian rupa, yang kedua menganggap bahwa akun untuk sumbangan, akun untuk kebaikan sosial itu adalah sebuah biaya. Ini adalah fase-fase pandangan klasik yang terdahulu. Gitu. Dengan adanya berubahnya zaman, itu berubah. Itu berubah dengan apa? Dengan perjalanan waktu, yang mana perjalanan waktu itu merubah mindset dari tanggung jawab sosial itu. Gitu. Nah, selanjutnya dengan perjalanan waktu itu ada yang namanya sudut pandang sosioekonomik. Kalau dulu contoh simpelnya gini, kita mengenal ada yang namanya entrepreneurship, entrepreneur gitu kan. Nah, sekarang itu ada yang namanya social entrepreneur gitu. Nah, dulu ada yang namanya hanya sekedar ekonomik saja, sekarang ada yang namanya sosioekonomik. Nah, di dalam sudut pandang sosioekonomik jadi tanggung jawab sosial manajemen tidak hanya mencari laba, tetapi juga meliputi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, perusahaan tidak independen yang hanya bertanggung jawab terhadap pemilik saham. Oke, jadi nggak hanya mengurusi kepemilikan saham saja. Yang ketiga, perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat luas untuk lebih terlibat dalam masalah hukum, sosial, dan politik. Dan pastinya di dalam pandangan sosioekonomik ini, apa yang dilakukan itu harus benar. Simpelnya gini, emang benar kita mengenal adanya tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, simpelnya gini, dalam skala internasional saja ketika misalnya kita bukan bicara sebuah rasis ketika kita waktu kejadian penghinaan terhadap agama di Perancis, maka serta-merta di Indonesia itu memboikot
atas apa? Atas industri ekonomi bisnisnya dari negara Prancis untuk tidak dibeli. Gitu. Nah, itu sebenarnya adalah dari, ya walaupun memang mungkin ada unsur politiknya, tetapi itu adalah salah satu dari efek sosioekonomik gitu. Jadi menganggap ketika ada bisnis kutip dua dengan dijalankannya tidak benar, itu maka bisnis tersebut dianggap tidak melakukan sebuah kejahatan. Gitu. Kalau teman-teman main itu ya di daerah industri Cikarang, Bekasi, ya ke arah sono, itu banyak pabrik-pabrik yang pembuangan limbahnya itu ke Kali Cisadane. Gitu. Nah, pastinya atas pembuangan limbah itu akan berdampak ya baik lingkungan sekitar. Makanya di dalam undang-undang lingkungan ya itu ada aturannya untuk menghancurkan limbah, terus untuk bagaimana merubah limbah itu menjadi yang lebih aman lagi gitu. Bahkan prakteknya, teknisnya di lapangan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ya, itu pabrik-pabrik untuk yang mempunyai limbah, terus limbahnya dijadikan sebuah limbah yang tidak berbahaya, itu ada fase-fasenya. Bahkan ada penghargaan dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan semacam reward itu berupa uang ya, untuk apa? Untuk tanggung jawab sosial bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Itu contoh, misalnya ada perusahaan ada perusahaan pertambangan. Nah, perusahaan pertambangan ini kan ketika sudah menambang, maka hutan yang awalnya digunduli atau dibakar, maka harus ditutup kembali atau direboisasi kembali. Itu tetapi sama pemerintah, yaitu ada rewardnya. Rewardnya adalah ya salah satunya adalah berupa dana. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk agar yang namanya bisnis tersebut ya itu bisa menutupi kekurangan atau menutupi dari tanggung jawab sosial itu tadi. Artinya bahwa antara tanggung jawab sosial dengan bisnis itu berkesinambungan. Dan nanti ke depannya, apalagi nanti disandingkan dengan etika bisnis, kita itu bukan sekedar mencari keuntungan. Makanya kalau teman-teman suka main saham, ya itu misalnya ya main saham, ketika teman-teman melihat perusahaan-perusahaan ya yang memiliki tanggung jawab sosial atau CSR-nya lebih banyak, itu biasanya mempunyai dampak daya pikat dari pembeli saham tersebut. Indonesia itu kan ketika bermain saham itu ya misalnya sebuah entitas, katakan ya X lah, PT X itu ketika menjual saham yang ke halayak publik Bursa Efek Indonesia, maka kita harus mengenal ada yang namanya analisis fundamental sama analisis teknikal. Nah, di dalam analisis fundamental itu biasanya melihat jangka panjang perusahaannya. Kalau teknikal itu biasanya melihat dari sisi ya tekniknya saja perkembangannya gitu. Dan di dalam fundamental itu, misalnya nih ada perusahaan yang menerbitkan saham di Bursa Efek, misalnya tersangkut kasus tanggung jawab sosial itu tadi, misalnya pencemaran lingkungan. Itu rata-rata si pembeli saham tersebut itu biasanya tidak melakukan pembelian. Itu sebagai hukuman sosial. Gitu. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kita masih yang simpel-simpel aja dulu. Nah, dalam sesi ini ya lebih mengedepankan bahwa intinya bahwa ketika bicara bisnis itu tidak serta-merta untuk mencari keuntungan semata, tapi harus ada tanggung jawab sosial. Gitu. Ada corporate social responsibility atau social responsibility tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Oke, ini yang sifatnya teori saya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Nanti saya lebih banyak studi kasus ya. Tapi yang pasti di dalam sesi ini ya sekali lagi kita tidak hanya di dalam berbisnis itu tidak hanya mengedepankan profit semata gitu, tetapi ada yang namanya tanggung jawab sosial. Jadi sebuah anekdot. Jadi begini, misalnya gini, ini tidak hanya bicara bisnis saja ya, bicara secara pribadi kita juga. Misalnya gini, misalnya kita katakan menzolimi ya, misalnya kita menzolimi orang, misalnya ngambil duit gitu, misalnya kita ngambil duit dan ini menjadi sebuah tanggung jawab sosial kita. Misalnya kita ngambil duit seseorang, katakan 100.000 ya, 100.000. Itu nanti di masa yang akan datang ya, kita pun sebenarnya akan kehilangan 100.000. Dari mana kehilangan 100.000? Nah, itu caranya yang macam-macam gitu. Nah, caranya yang macam-macam bisa jadi misalnya dia terjatuh terus ada biaya pengobatan 100.000 gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan ya atas perilakunya dia sendiri. Nah, nanti makanya di Asafia itu ya, nanti ketika skripsi itu nanti di bab 2 ya, di bab 2 itu nanti ada semacam Al-Qur'an. Ada semacam Al-Qur'an yang nanti disadur di dalam skripsinya dan itu selain diterjemahkan, itu diterjemahkan. Selain diterjemahkan itu ditafsirkan dalam konteks sesuai dengan skripsi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya ngambil akuntansi sosial dan lingkungan, ya nanti akan sesuai dengan Al-Qur'annya, sesuai dengan apa gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini memang kebanyakan teori ya. Saya agak khawatir kalau jam segini itu materinya teori. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, dikit lagi ya. Apakah tanggung jawab sosial itu menguntungkan? Ya. Jadi secara ekonomi mungkin tidak menguntungkan gitu, tetapi dalam hal ini ya pemerintah secara ekonomi pastinya atas biaya untuk kegiatan sosial itu tidak menguntungkan gitu. Tapi dalam hal ini pemerintah sudah merancang ya sedemikian rupa. Kan kalau teman-teman sudah belajar perpajakan belum? Sudah, Pak. Iya, Pak. Dosennya siapa? Patri. Bu Patri. Pernah dengar nggak istilah biaya yang tidak dapat dibiayakan menurut fiskal? Ada undeductible expense, ada deductible expense. Jadi contoh gini, misalnya jadi di dalam perpajakan itu ada 2 laporan keuangan. Satu laporan keuangan komersial, satu lagi namanya laporan keuangan fiskal. Kalau laporan keuangan komersial, ya misalnya nih, laporan keuangan komersial misalnya pendapatannya 100, bebannya 70, maka labanya itu 30.
ya, pendapatan 100, bebannya 70, labanya 30. Nah, ceritanya di dalam beban yang 70 itu ada beban sumbangan. Ya. Ingat, di dalam perpajakan sumbangan itu tidak termasuk beban dan nggak boleh diakui sebagai beban. Misalnya sumbangannya 10, maka yang awalnya 70 dikurangi 10, maka maka beban itu berubah menjadi 60. Ya, kalau komersial tadi 100 kurangi 70 30, karena 70 ini dikurangi 10 jadi 60, maka ada yang namanya laporan keuangan fiskal. Pendapatan 100, bebannya 60, 60 dari mana? Yang tadi 70 kurangi 10. Setelah dikeluarkan beban sosial tadi, beban sumbangan tadi, maka labanya menjadi 40. Yang awalnya 30 menjadi 40. Maka di dalam laporan keuangan fiskal, semakin besar labanya, yang awalnya 30 menjadi 40, maka pajaknya pun semakin besar. Nah, beban sumbangan itu tidak diakui beban menurut akuntansi. Sehingga pemerintah merancang sedemikian rupa atas CSR, ya, Corporate Social Responsibility ini agar dapat dibiayakan. Nah, kaitannya dengan ini, apakah tanggung jawab sosial itu menguntungkan? Yang pertama, studi menunjukkan bahwa positif antara keterlibatan sosial dan kinerja ekonomi perusahaan. Gitu. Yang kedua, ya, di dalam poinnya adalah pertama, kesulitan dalam menentukan dan mengukur tanggung jawab sosial, kinerja ekonomis menimbulkan isu validitas dan hubungan sebab akibat. Nah, itu yang tadi saya ceritakan. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Ketika kita mengambil hak orang lain 100, saat ini, yakin deh, suatu saat 100 itu akan diambil kita oleh orang lain dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, ini disebut sebagai hukum sebab akibat. Secara teoretikal nggak ada gitu, tetapi ya sekarang itu filsuf luar muslim non muslim itu sudah mulai terkait masalah hukum sebab akibat ini. Yang kedua, bahwa reksadana yang menggunakan social screening, ya nanti ada nih, reksadana itu apa sih? Reksadana itu semacam instrumen investasi. Nah, perusahaan itu menerbitkan reksadana, ya jadi patungan. Reksadana yang menggunakan social screening dalam keputusan investasi sedikit lebih unggul daripada reksadana lainnya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang reksadana, perusahaan-perusahaan investasi. Nah, dia memiliki keunggulan apa? Karena memiliki keunggulan sosial. Makanya di dalam laporan pertanggungjawaban laporan keuangannya itu akan menampilkan sosialnya, social screeningnya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kesimpulan umum bahwa atas tindakan sosial perusahaan tidak mencederai kinerja jangka panjang. Jangka pendeknya, uangnya akan berkurang, cost-nya akan bertambah, arus kas-nya akan cash flow-nya akan negatif. Gitu. Tetapi ya secara jangka panjang dia akan tetap lebih menguntungkan. Nah, ini terkait apakah tanggung jawab sosial itu menguntungkan atau tidak. Oke, ini terkait salah satu Social Investment Forum Foundation itu yayasan. Ya, ini reksadana yang diterbitkan. Ya, reksadana yang diterbitkan. Nah, ini ada yang namanya social screening. Screening itu jadi melihat dari sudut sosialnya. Dan itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang tidak ada. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, di sini ada masalah lingkungan yang dihadapi, seperti polusi limbah beracun, udara, air, tanah, pemanasan global efek rumah kaca, seperti depresi sumber daya alam. Kalau teman-teman mengambil skripsi ya terkait masalah akuntansi lingkungan itu bagus benar itu, hampir tidak ada di Asafia. Ada sih 1-2, tapi ketika teman-teman melaporkan itu, biasanya insya Allah akan langsung keterima. Biasanya ya. Karena jangan main saham lagi, jangan di saham lagi. Itu udah
Udah terlalu banyak judul-judul yang terkait masalah saham. Oke, ini materinya terlalu banyak. Silakan nanti dibaca saja, insya Allah nanti saya share di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Tidak adanya, cepet banget ini. Sekarang jam 1.35. Ada pertanyaan nggak? Tadi jam pertama siapa? Yang jam 8 itu? Semester 5? Jam Nggak ada, 8 Pak. kosong, Pak. Kosong. Kosong. Iya, jam 10 adanya. Jam 10, Pak El. Tapi ada mata kuliahnya? Enggak, jam 8 kosong nggak ada jadwal, jam 10 baru mulainya. Lah, kok saya jam... Tapi hari lain boleh nggak sih kuliah jam 8? Kalau di kelas kami sih jam 8 hari lain juga nggak ada, Pak. Oh, gitu kali. Memang nggak boleh kali ya? Kurang tahu, Pak. Tapi saya ada di hari Senin saya ngajar jam 8. Ada juga, Pak, hari Senin jam 8. Mata kuliah, Pemeriksaan akuntansi. Pak Efrinal ya? Iya. Oke. Nggak, maksud saya tadi mikir kalau jam segini, ya nggak apa-apa sih, hari Selasa jam 13. Maksudnya kalau bisa di jam 8 lebih enak. Gitu. Ya, itu tengah 9. Kasihan semester 7 ya, nggak bisa ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Kami kosongnya hari Senin jam 1, Pak. Itu kosong, Pak. Sama aja, Mas. Ya udahlah, gampang lah soal itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada kayaknya. Belum ya? Kita mesti ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Saya kira cukup. Nanti saya share di Google Classroom, akan saya informasikan juga